kali anuitasnya, ya. I-nya adalah tingkat suku bunga, ya. Payment ini adalah arus kasnya berapa. Nah, dengan demikian, soal yang tadi ya, soal yang pertama nih, kita bisa input payment-nya diganti berapa? Kalau pakai soal ini tadi, PMT-nya berapa? $3.000 Ibu. $3.000. Oke, interestnya? 5% Ibu. Interestnya 5%, terus N-nya berapa? 10. N-nya berapa? 10 Ibu. 10 10 ya. tahun. Oke, masukin PMT-nya 3.000, I-nya itu 5%, N-nya 10 ya. Oke, nih ya. Perhitungan manualnya. 3.000 dikali 1 plus 5% atau 0,05 pangkatnya 10 dikurang 1. Lalu yang dalam kurung ini dibagi dengan interestnya. Interestnya tadi 0,05 ya. Silakan hitung pakai kalkulator ya. Ini udah ada perhitungannya. Saya tidak ajarkan lagi menghitungnya ya. Asumsi saya udah kuliah harusnya udah bisa ya. Hitung pakai kalkulator ya. Nggak pakai manual, pakai kalkulator aja. Ya, 3.000 dikali 12,58. Nah, jadi setelah 10 tahun, tabungan kalian yang 3.000 per tahun itu, ya, per akhir tahun setiap kalian tabungkan setiap tahunnya, itu jumlahnya akan menjadi 37.740. Ya, 37.740. Kalau nggak percaya, coba buka kalkulator finansialnya. Ya, ini bisa pakai kalkulator finansial, silakan. Udah pada download kan kemarin? Udah, Bu. Udah ya, masih ada ya? Ya, silakan coba masuk ke TVM kalkulator, coba gimana inputannya. Present value-nya kosong ya. Masukin payment-nya. Payment-nya berapa? Karena ditanya future value ya. Yang ini sini nggak ada present value. Payment-nya berapa? Payment 3.000. Annual rates-nya masukin berapa? Yang berapa? Berapa? 5, Hmm? 5% Ibu. Ya, 5%. Oke, dapat nggak future value-nya berapa? Hasilnya 37.733. 37.733. Oke. 37.733 ya. Ya, karena pembulatan di sini 37.740 karena cuma diambil dua angka belakang koma. Ya. Jadi hasilnya sama ya, 37.734 lah ya. Kalau dibulatkan ke atas 734. Nih, ya nih kalau pakai kalkulator finansial sama kayak hitungan kita 37.733,668. Ya, 6768. Ya, kayak gampang ya kalau pakai kalkulator ya. Nah, konsepnya kenapa bisa segitu gitu ya kalau kalian hitung manual, yaitu semua uang-uang itu ditarik ke depan ya. Ini contoh baru lagi nih ya. Contoh misal kita mau nabung setiap periode 5.000 per tahun ya. Per tahun 5.000, tingkat suku bunga 6%, jangka waktu 5 tahun ya. Kita bayarkan setiap akhir tahun ya. Nah, timelinenya tuh kayak gini. Ya kalau kalian bikin timeline 5 tahun ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 periode ya. 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Nah, di mana setiap arus kas terjadi ini adalah di akhir periode. 5.000 nih terjadi di akhir periode 1, periode kedua, periode ketiga, 4, sampai dengan periode terakhir. Ya. Nah, kalau dihitung secara manual, kalian kalau menghitung future value dari anuitas ini, semua uangnya ini ditarik ke masa depan, ditarik ke T5 ya. Kalau kita mau mengetahui berapa sih jumlah uang kita di T5, kita tarik semua eh, uang ini ke T5. Pakai rumus future value yang udah kita pelajari minggu lalu. Rumusnya masih ingat nggak? Jadi kalau dihitung manual bisa.
Rumusnya apa? Future value sama dengan present value dikali 1 plus interest pangkat berapa? Pangkat Pangkat N. lupa semua. Iya, pangkat N ya. Pangkat N. Oke. Nah, pangkat N. Hati-hati ketika masukin pangkat N. Karena kalian harus lihat berapa sebenarnya periode dia di apa dimajemukannya ya. Karena tadi ini adalah annuity ordinary atau ordinary annuity kan diterimanya ketika akhir periode. Nah, jadi untuk uang yang diterima di periode pertama 5.000 kan? 5.000 ditarik ke T5 nih. Berapa kali dia dimajemukan? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nggak 5 ya. Jadi jangan masukin pangkatnya 5 ya. Pangkat N terus pangkatnya masukin 5. Mentang-mentang periode pertama. Enggak. Karena dia tadi annuity-nya, annuity ordinary, diterimanya di akhir periode, maka dia dimajemukan hanya 4 kali. Jadi 5.000 dikali 1, asumsinya bunganya 6% ya. Di sini lihat bunganya 6%. Jadi rumus future value-nya 5.000 dikali 1,06 pangkat berapa? 4. Empat. Pangkat 4 Ibu. 4. 4. Oke ya, pangkat 4 ya. Nah, jadi hasilnya 6.312,38. Ya, kalau nggak percaya silakan dihitung lagi pakai kalkulator finansialnya ya. Terus uang yang diterima di akhir tahun kedua ditarik ke depan juga, tapi pangkatnya nggak jadi pangkat 4 ya, karena dia dimajemukan cuma berapa kali? 1, 2, 3. Berapa kali? 3. Ya, 3 ya. Jadi 5.000 dikali 1,06 pangkat 3. Hasilnya 5955,08. Nah, yang di tahun ketiga berarti pangkat 2 dan yang tahun keempat pangkat 1 aja. Yang di tahun kelima dia nggak mengalami pemajemukan karena dia kan di T0-nya ya. Dia itu di saat perhitungannya. Jadi dia tidak sempat dimajemukan. Jadi tetap nilainya 5.000 ya. Setelah itu dijumlahkan ya, dijumlahkan semua uang ini. Nah, maka jumlahnya menjadi future value of annuity. Ya, jumlahnya ini menjadi future value of annuity-nya. Oke, kalau tidak percaya silakan pakai lagi kalkulator finansialnya, masukkan payment-nya 5.000, interest-nya 6%, T-nya 5, N-nya 5. Hasilnya harusnya sama. Sama Ibu, Sama. 28,185. Oke, periodenya 5 tahun ya. 28.185,46. Ya, sama ya. Kalau nggak sama berarti inputnya salah. Oke, secara konsep paham ya? Kenapa bisa seperti itu? Bisa dipahami? Menghitung future value of annuity bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Sampai di sini? Ada pertanyaan? Enggak? Bisa saya lanjut? Bisa Ibu. Oke, lanjut ya. Oke, nah solving for the payment in ordinary annuity. Nah, mungkin kita eh, suatu saat tuh pengen tahu gitu ya. Kalau kita mau punya uang sejumlah tertentu di masa depan, kita harus nabung berapa duit sih gitu ya. Setiap bulannya gitu atau setiap tahunnya gitu ya. Nah, kalau misalnya yang mau kita cari tahu adalah berapa yang perlu kita cicil atau berapa yang perlu kita saving setiap periode, berarti yang kita tanyakan adalah payment ya. Kita akan mencari PMT-nya ya. Kalau kasus seperti itu, kita akan mencari payment. Nah, untuk mencari payment, tentu rumusnya tinggal dimodifikasi ya. Untuk cari payment, tinggal paymentnya dipindahin aja ke sisi kiri, future value-nya pindah ke sisi kanan. Ya, payment pindah ke sisi kiri, future value pindah ke sisi kanan. Sehingga rumusnya menjadi payment sama dengan future value waktu ke N
dibagi dengan 1 plus interest pangkat N minus 1 dibagi interest. Ya, dimodifikasi rumus aja, ya kan? Kan ini dikali ini jadi ini. Ya, otomatis kalau mau nyari ini berarti ini dibagi ini gitu ya. Gitu ya. Logika matematika aja ya. Operasionalisasi matematis. Ya, jadi karena ini dikali ini sama dengan ini, maka kalau mau nyari ini berarti ini dibagi sama ini. Ya. Oke. Nih, contoh solving for payment. Kalau seandainya ya kalian boleh pakai kalkulator finansialnya deh, ya. Kalau misalnya kita punya kesempatan ya untuk berinvestasi dengan investasinya tingkat returnnya tuh 12%. Dan kita mau punya uang 100.000 dolar di 18 tahun yang akan datang ya. Pokoknya 18 tahun yang akan datang, impian saya atau financial goal saya adalah mau punya 100.000 dolar. Nah, berapa kira-kira yang harus kamu investasikan ya? Berapa yang harus teman-teman investasikan setiap tahunnya untuk punya uang 100.000 dolar di 18 tahun yang akan datang dengan tingkat suku bunga 12%. Coba. 30.003 kan? Oke, yang lain gimana? Sama nggak? Sama nggak? Annual rate-nya 12% ya. Periodenya 18. Berapa tadi? 30.003 kan? 13.000. Yang lain? 1793 bukan? 1.793. Yang lain? Yang lain? Sama Bu kayak Zahra Berapa? 1793. Ya, 1.793. Tadi yang 3.000 salah input tuh. Di mana salah inputnya? Inputnya gimana? Coba. Future value-nya diisi berapa? 100.000 kan? 100.000. Oke. Terus annual Annual rate-nya rate 12. 12. Periodenya 18. 18. Terus payment-nya 3.000, Mas Wijaya. Kenapa? Payment-nya berapa jadinya? 3.000. Compounding-nya coba annually nggak? Oh, oh udah. Ya, udah ketemu salahnya Udah. di mana? Saya Compounding-nya pencet ya? PV, Bu. Oh, yang dipencet PV. Yang dipencet payments-nya ya. Karena dicari payments, ya. Ya, jangan terdistract ya, jangan bingung ya. Kalau kemarin PV kita hitung PV ya. Sekarang kita menghitung anuitas ya. Walaupun konsepnya sama ya, cuma ini gimana sih nerapinnya kalau kita pakai serangkaian arus kas. Oke. Nih, sama ya tadi 1793,73 yang kita hitung ya. Kalau mau dihitung manual bisa ya. Masukin 100.000 sebagai PV, future value-nya ya. Terus yang mau dicari kan payment. Jadi paymentnya tetap di luar nih. Jadi dimasukin nih 1 plus 0,12 pangkat 18 min 1 dibagi dengan 0,12. Ya hasilnya 55,75. Jadi payment dikali 55,75 hasilnya 100.000. Maka paymentnya sama dengan 100.000 dibagi 55,75 ya. Dapat 1793,73. Oke. Gitu ya kalau hitung manual kayak gitu. Sama ya, sama seperti hitungan kita. Ya, nih pakai kalkulator finansial, pakai Excel, sama identik. Jadi analisisnya ya, kalau bisa teman-teman nih bisa nabung aja setiap tahun at least 1.793,73 dolar. Berapa rupiah tuh? Kali berapa sekarang dolar? Ya, kalau bisa nabung segitu aja setiap tahun ya, di akhir tahun ditabungkan dan kalau punya
instrumen apa namanya instrumen investasi yang kasih return 12%, maka dalam 18 tahun nanti rekan-rekan udah punya uang 100.000 dolar ya. Ya, teorinya gitu ya. Tapi kalau secara real ya susah ya cari return yang stabil 12% tuh. Ya. Tapi in teori ya kita bisa nabung 1.793,73 dolar untuk dapat 100.000 ya. Dalam 18 tahun kalau tingkat suku bunganya 12%. Nah, lihat nih. Note the last payment of 1,793.73 occurs at the end of year 18. Ya, jadi terakhir kali kalian nabung di akhir tahun ke-18 itu uangnya itu belum sempat dibungakan ya. Jadi sehingga jumlah yang di akhir periode dia tidak punya kesempatan untuk dibungakan. Ya, ingat tuh kalau ordinary annuity tuh yang terakhir kali pasti nggak dibungain ya. Yang terakhir kali itu nggak punya kesempatan untuk dibungakan. Oke, nah solving for interest rate ya. Jadi selain tadi nyari payment, kita bisa juga soalnya diputer. Yang dicari interest rate-nya berapa ya. Jadi pertanyaannya sekarang dibalik. Kalau misalnya teman-teman punya duit ya setiap bulan nabung misalnya 20 juta gitu. Setiap tahun deh, setiap tahun misalnya 20 juta mau punya duit 500 juta dalam waktu 5 tahun. Berapa suku bunga yang harus berlaku gitu ya. Cuma jarang ya, maksudnya nggak make sense ya kalau kita tuh nentuin suku bunga, karena suku bunga biasanya udah given. Ya, tapi bisa kalau misalnya mau kalau secara matematis sih kita bisa utak-utik ya. Kita bisa tahu berapa kira-kira required rate of return yang harus kita earn gitu ya, yang harus kita hasilkan untuk kita punya uang sejumlah tertentu dengan menyisihkan sejumlah uang dalam setiap periode tertentu. Itu bisa. Ya, contoh nih. Dalam 20 tahun kita berharap untuk bisa punya uang 100.000 dolar. Ya, harapan kita 20 tahun yang akan datang kita punya uang 100.000 dolar. Nah, tapi misalnya kemampuan kita hanya bisa nabung 2.500 setiap tahun. Ya, setiap tahun. Kira-kira kalau apa kita mau tujuan kita tuh tercapai dalam 20 tahun kita punya uang 100.000 dolar, berapa sih harusnya investasi yang yang kita taruh gitu ya supaya berapa tingkat return yang harus kita alokasikan untuk investasikan ya supaya uang kita nanti nyampe 100.000 dolar di 20 tahun ya. Caranya sama kayak tadi, cuma yang kalau tadi kan yang nggak diisi paymentnya, sekarang gantian yang dikosongin adalah interest rates-nya ya. Jadi masukin 100.000 sebagai future value, payments-nya isi 2.500, terus apa namanya N-nya isi 20. Coba dicoba dulu teman-teman. Nanti ada hitungan manualnya. 6,77 bukan, Bu? 6,77. Yang lain gimana? 6,77. Yang lain? Ada pendapat lain nggak? Menurut saya hasilnya benar-benar aneh loh. Hasilnya kemana-mana. Jangan lupa tanda plus minusnya, arus Oh kasnya. iya, ya makasih Oh Bu. iya. Oh iya. Tanda arus kasnya jangan lupa ya, harus berlawanan. Gimana? Ada yang beda dari 6,77? Mas Wijaya gimana? Ketemu nggak? Ya, Bu. Hmm?
Ya sudah, Bu. Tinggal finalisasi doang skripsinya. Gimana yang lain? Sama nggak? Yang lain ngitung nggak? Hello, kok yang jawab cuma 2 orang? Yang lain gimana? Saya kayaknya salah deh Bu. Soalnya dapetnya banyak banget. Kayak 27 Nah, sekian Noel, sekian sekian. coba masukin Iya, paymentnya 2.500. iya udah Dikasih Bu. tanda negatif ya. Dikasih tanda negatif min 2.500. Future value-nya Iya, diisi sudah, 100 Bu. ribu. Iya. Ya, year apa periodenya isi 20. 20. Nah, Oh iya udah bener Bu, dimasukin 6,77. 6,77. Yang lain gimana? Iya. Sama Sama, ya, Bu. 6,77 ya. Ya, 6,77 bener. Nih, 6,77. Kalau pakai hitung manual bisa nggak? Bisa ya. Bisa tapi repot ya. Karena lihat rumusnya. Interestnya dia di atas, di bawah ya. Ya, bisa-bisa aja kalau mau hitung manual. Tapi ya agak rumit. Ya udah ada teknologi sih. Saya udah pakai itu aja. Pakai apa? Kalkulator finansial aja. Oke, sekarang gantian. Yang ditanya waktunya, N-nya. Ya, N-nya. Misalnya kita punya rencana nabung 6.000 ya. Terus tingkat suku bunga yang berlaku 5% ya. Harapannya kita mau punya uang 50.000 dolar. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengubah uang 6.000 tiap yang kita tabung setiap tahun itu menjadi 50.000? Kalau ini tanya N-nya ya. Coba 7,14. 7,14 Bu. 7,14. Yang lain? Ya, sama, Bu. Sama Ibu. Sama. Ah, ada yang beda? Ada yang beda? 7,14 ya. Seragam semua? Ya, Bu. Ya, 7,14. Ya, 7,14 tahun ya. Jadi yang dibutuhkan supaya uangnya sampai dengan 50.000 dengan tingkat suku bunga 5%, butuh waktu 7,14 tahun. Coba sekarang nih, ada pertanyaan dari saya ya, bonus. Yang real-real aja deh. Di Indonesia tingkat suku bunga deposito berapa sekarang? 2,5 ya? Iya, 2,5, Bu. 2,5%. Wah, kecil banget ya. Susah ya. 2,5%. Jangan itu deh. Em, Obligasi deh. Misalnya kita punya tingkat suku bunga obligasi negara ya. Obligasi negara tuh 6% lah, sekitar 6% ya. 6%. Teman-teman misalnya punya, tapi kalau ya tahunan ya, boleh deh. Misalnya setiap tahun tuh bisa nabung mungkin 5 juta ya. 5 juta masih masih make sense ya untuk anak kuliah. Teman-teman punya uang 5 juta. Tingkat suku bunga 6%. Em, Berapa periode yang dibutuhkan kalau teman-teman mau uangnya itu financial goals-nya sampai dengan 50 juta? Coba 8,07. 8,07 Bu. 8,07. Future value-nya 50 juta. Sama semua seragam. Sama Ibu 8,07. Suku bunga 6%. 8,07 ya.
Oke, 8,07. Berarti kalau mau punya uang 50 juta, butuh 8 tahun ya. Butuh 8 tahun dengan cara mencicil 5 juta per tahun. Ya, tapi nanti ketemu lagi asumsi lain ya. Bisa seperti itu, tapi jika ada asumsi reinvestasinya juga pada tingkat suku bunga yang berlaku ya. Masalahnya kalau obligasi kan kita nggak bisa mereinvestasikan hasilnya itu dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Ya, tapi dah itu nanti dulu deh. Masih panjang ya belajar keuangan tuh masih panjang detail-detailnya. Itu dulu kita terima ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu menghitung future value of annuity. Ada pertanyaan? Bisa ya, bisa diikuti ya. Iya, Bu. Bisa. Oke, lanjut. Tadi future value, sekarang kita mau hitung present value-nya. PV of annuity ya. Present value of annuity. Nah, kalau tadi future value kan kita mau tahu uangnya di masa depan itu akan setara berapa. Ini kebalikannya. Kita kita balik logikanya. Ya, jadi ini kita tarik ke masa sekarang uangnya ya. Berapa sih apa namanya uang-uang yang akan kita terima di masa depan itu setara dengan berapa ya. Jadi arus kas yang dibayarkan di masa yang akan datang itu setara dengan berapa. Biasanya dipakai untuk mengukur ini apa namanya prospek untuk investasi. Misalnya perusahaan mau berinvestasi nih ke project A, dia kasih arus kas misalnya dalam berapa tahun gitu ya, jumlah yang sama. Nah, itu tuh sekarang setara berapa nilainya ya. Nah, itu digunakan untuk memutuskan apakah ini investasinya itu eh, apa cukup baik atau enggak ya. Oke, rumusnya beda ya. Lihat ya, jangan bingung. Kalau tadi kan gini, nih, dikalikan ini. Ya, sekarang enggak beda. Untuk PV sama dengan paymentnya tetap ya. Nah, tapi eh, present value interest factor of annuity-nya ya. Jadi yang di dalam kurung ini, teman-teman, ini namanya PVIVA. Present value interest factor of annuity. Ya. Kalau yang tadi itu biar tahu ya namanya ya. Kalau yang tadi nih, yang dalam kurung nih, yang dalam kurung ini namanya future value interest factor of annuity. FVIVA. Ya, ada PVIVA, ada FVIVA. Itu tuh ada tabelnya sebenarnya. Jadi ada tabel yang bisa kita pakai. Kalau zaman dulu belum ada kalkulator finansial ya, itu pakai tabel ngitungnya. Jadi ada tabel PVIVA sama FVIVA. Kita tahu ini nih apa namanya hitungan yang dalam kurung ini itu pakai tabel itu ya. Lanjut dulu. Nah, rumusnya 1 dibagi 1 plus I pangkat N dibagi interest. Ya. Jadi ini atasnya operasikan dulu, baru dibagi interest ya. Interest. Jadi seluruh jumlah yang ada di atas ini baru dibagi dengan tingkat suku bunga ya. PMT dikali 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N baru dibagi dengan interest. Di mana PMT adalah payment yang tadi, yang serangkaian arus kas itu ya. Pembayaran anuitasnya, I-nya adalah tingkat diskontonya ya atau tingkat suku bunganya. Sama ya. Cuma nih jangan bingung ya kalau di tingkat suku bunga di present value kita sebutnya tingkat diskonto. Ya, kalau yang tadi future value disebutnya tingkat suku bunga ya atau bunga majemuknya. Ya.
Tapi sebenarnya sama-sama suku bunga gitu. Tergantung apa positioningnya nih, kalian lagi mau ngitung PV apa FV. Kalau PV ya namanya discount rate ya. Dulu saya pas masih belajar kayak kalian suka bingung kok ini disebutnya discount rate, ini disebutnya interest rate, ini disebutnya nanti ada required rate of return, itu tuh sama, barangnya adalah suku bunga gitu ya. eh, Persentase dari investasi yang kita mau ambil gitu. Sebenarnya sama, cuma konteksnya aja. Kalau kalian ngitung PV ya namanya discount rate. Kalau misalnya kalian ngitung apa namanya future value ya namanya compound rate ya atau interest rate ya. Jadi tergantung konteks. N sama ya, N number of periods. Oke. Nah, figure 6.2 menunjukkan present value of ordinary annuity receiving $500 every year for the next 5 years at an interest rate of 6% ya. Nah, nih gambar berikutnya nih menjelaskan konsep ya perhitungan PV. Kalau tadi ngitung future value of annuity tuh di sini ya, ditarik ke sini semua nih, ke terakhir ya. Nah, ini kebalikannya. Arus kas yang terjadi pada setiap periode kita tarik ke T sama dengan 0 ya. Kita tarik ke masa sekarang semua. Kita pakai rumus PV biasa ya. Jadi kalau mau dihitung manual ya, kita tarik semua ke apa T0 pakai rumus PV biasa. Nah, tapi karena ini adalah anuitas, rangkaian arus kasnya ini sama, jadi kita bisa pakai rumus ini gitu ya. Apa filosofinya gitu. Jadi karena arus kasnya sama, kita bisa sederhanakan langsung hitung pakai rumus ini. Nah, kalau mau dihitung manual, bisa pakai PV aja ya. Rumusnya PV, kita tarik semua arus kas ini ke T sama dengan 0. Ya. Nah, apa namanya? Hati-hati ketika masukin N. Ya, kalian harus jeli melihat eh, jangka waktu pendiskontoannya ya. Karena ditariknya ke T0 ya. Arus kas yang kita terima di T5 ya kan $500 nih ya, kita diskontokan ke T0 berapa waktu diskontonya ya, dihitung nih 1, 2, 3, 4, 5 ya, periodenya 5. Jadi untuk uang yang diterima di T5 ini kalau ditarik ke masa sekarang dia pakai rumus PV. Apa rumus PV kemarin? 1 plus apa, future value dikali 1/1 plus interest pangkat N Kan N juga, Bang. ya. Jadi ada sepernya ya. Atau future value langsung aja dibagi 1 plus interest pangkat N. Ya. Jadi di sini 500 dibagi tingkat suku bunganya 6% ya. Dibagi 1,06 pangkat 5. Ya, tarik ke masa sekarang. 373,63. Begitu juga yang T4. Kalau T4 berarti N-nya jadi 4 ya. T3 N-nya jadi 3, T2 N-nya jadi 2, T1 N-nya jadi 1 ya. Nah, dijumlahkan ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kita jumlahkan semua present value of annuity dari angka rangkaian arus kas yang bisa kita terima misalnya $500 setiap periode selama 5 tahun itu setara dengan 2.106,18 saat uang saat ini. Nah, biasanya kalau PV ini digunakan nih ketika kita mau hitung-hitungan investasi nih. Misalnya ada investasi di proyek baru butuh modalnya misalnya 2.000 $2.000 ya, $2.000. Nah, dengan kita hitung PV, ternyata PV-nya lebih tinggi nih daripada modalnya ya. Modalnya 2.000 tapi bisa kasih PV 2.106. Berarti proyek tersebut layak untuk dieksekusi gitu ya. Tapi kalau misalnya modal kita 3.000 tapi ternyata PV dari proyeknya cuma 2.106. Berarti proyeknya nggak layak untuk dilanjutkan atau dilaksanakan ya. Bisa dipakainya itu untuk melihat ya dia besaran mana PV dari arus kas proyeknya atau
modal yang dikeluarin gitu ya. Kalau besaran modalnya ya berarti nggak menguntungkan itu investasinya gitu ya. Oke, BTW coba dicek dulu pakai kalkulator finansial bener nggak PV-nya segini. Ini kan kalau dihitung manual. Coba kalian cek apakah sama. Masukkan paymentnya 500, interestnya 6%, sama apa tadi? Jangka waktunya ya, 5 tahun. Sama nggak? Benar, Bu. 210 Sama, Bu. benar ya? Ya. Jadi kalau mau Sama dihitung Ibu. hitungan manual tuh gini caranya. Ya, tapi karena anuitas kita punya formula yang disederhanakan nih. Kalau mau dihitung manual, juga bisa. Oke, nih. Coba kerjakan. Atau yaitu pakai kalkulator kalian yang dari berapa PV dari anuitas $10.000 yang akan diterima pada setiap periode dalam jangka waktu 10 tahun dengan tingkat diskonto 10%. Ya, berapa PV-nya? Jadi misalnya ada project nih, dia bisa ngasih 10.000 setiap tahun dalam jangka waktu 10 tahun. Tingkat suku bunga 10%. Kira-kira setara berapa sekarang? 61.445, Bang. Bentar. Berapa tadi? 6 berapa? 61? 61.445. Dibanding 61445. Sama semua Iya. yang lain? Sama Bu, 61,44. Ibu. 445. Oke. Ya, 61445 ya. Ya, kalau mau dihitung manual, paymentnya masukin 10.000 ya. Lalu dikali 1 min 1 per 1 plus interestnya 10% ya 1,10 pangkat 10 dibagi dengan 10% atau 0,10 ya. Hasilnya nih 61445 ya. Nih kalau di apa pakai present value interest factor tabel nih dapat angka ini nih nanti nih. Jadi tinggal dikali nama paymentnya ya. Ya, kalau ada tabelnya. Kalian boleh cari di browsing. Tabel PV IVA gitu. Atau tabel FV IVA. Itu bisa dipakai juga untuk memudahkan hitungan. Mungkin nanti kalau ujian nggak bisa pakai apa namanya kalkulator. Karena kalkulator finansial kan harus dari HP ya. Harus terkonek internet. Jadi mungkin tidak applicable ya untuk ujian. Karena kan rawan kecurangan ya kalau bawa handphone. Jadi mungkin nanti bisa pakai tabel present value, future value. Ini pakai kalkulator, hasilnya sama ya. Oke, nah analisanya nih. A lump sum or one time payment today, ya. Kalau misalnya nih, ini kan pada dikatakan lump sum ya. Lump sum kalau misalnya nih teman-teman mungkin dijanjikan ada pembayaran 10.000 setiap akhir tahun dalam 10 tahun ya tingkat bunga 10%. Itu tuh kalau dibayarin secara langsung di depan gitu ya, secara lump sum itu setara dengan $61.446 ya. Nah, ini tuh yang dipakai untuk pernah denger ya, pensiun yang dibayarkan sekaligus di depan, lump sum. Pernah Pesangon denger? Bu. Hah? Pesangon bukan. Pesangon. Bukan pesangon. Kalau pesangon kan kalau mengundurkan diri ya. Kalau pesangon mengundurkan diri dikasih pesangon 3 bulan ya biasanya. Bukan pesangon, pensiun.
Mungkin kalau yang punya orang tua ya pernah yang udah pensiun ya, kan suka ditawarkan tuh mau dibayarkan rutin setiap bulan itu namanya anuitis ya, anuitas tuh. Atau mau dibayar secara lamsam. Nah, secara lamsam itu jumlahnya cara menentukannya adalah pakai PV gitu, pakai present value ini. Jadi dihitung setiap bulan yang diterima berapa, dalam jangka waktu berapa tahun harus nerimanya gitu ya. Mungkin pakai ini ya, pakai hitungan harapan hidup untuk orang Indonesia tuh sampai berapa tahun gitu ya. Terus dengan tingkat suku bunga yang berlaku sekarang ya dihitung PV-nya berapa ya. Maka itu yang jadi tawaran untuk pembayaran secara lamsam. Maka jumlahnya mungkin besar ketika diterima di depan ya. Ada yang mungkin sampai ratusan juta ya. Tapi ya udah sekali doang terimanya, berikutnya udah nggak terima lagi ya, bulan-bulan berikutnya udah nggak terima. Kalau dia tidak pintar untuk mengelola uang pensiunnya ya udah habis gitu ya. Makanya kalau yang memang tidak punya keahlian mengelola uang besar ya better pilih opsi yang dibayarkan tiap bulan ya, lebih lebih aman eh, untuk apa namanya, untuk kedepannya. Tapi kalau pinter ngelola, tentu dapat uang di depan kan. Uang masa kini lebih berharga daripada uang di masa depan ya. Nah, itu bisa lebih maksimal dapat returnnya. Oke, amortisasi pinjaman ya. Nah, apa namanya? Prinsip atau konsep anuitas ini ya biasa juga digunakan untuk melakukan amortisasi pinjaman. Ya, amortisasi pinjaman ini apa sih? Jadi kalau tadi di awal saya sempat sedikit menyinggung ya kayak eh, apa namanya, kredit ya, kredit gitu, kredit KPR itu kan ada serangkaian arus kas yang dibayarkan ya. Nah, untuk mengetahui schedule pembayarannya ya, berapa proporsi bunga dan berapa proporsi pokok yang harus dibayarkan itu pakai ini amortisasi ya, pakai namanya amortisasi ya. Nah, an amortized loan is a loan paid off in equal payments ya. Pinjaman yang diamortisasikan adalah pinjaman yang dibayarkan pada jumlah yang sama setiap periode ya. Nah, loan payments ini adalah salah satu bentuk dari anuitas ya. Ini adalah salah satu bentuk aplikasi dari anuitis. Jadi ngitung bank itu ngitung pinjaman, ngitung berapa yang harus dicicil setiap bulan, nggak asal hitung ya, nggak asal ngasih angka, tapi ya pakai prinsip atau pakai konsep dari si anuitas ini. Oke. Contoh ya, you plan to obtain a $6,000 loan from a furniture dealer at 15% annual interest rate that you will pay off in annual payments over 4 years. Determine the annual payments on this loan and complete the amortization table ya. Coba berapa annual paymentnya? Kalau misalnya kita planning kita adalah ingin mendapatkan $6.000 dengan tingkat suku bunga 15%, dibayarkan setiap tahun sebanyak 4 tahun. Annual paymentnya berapa? Pakai tadi ya, pakai anuitas tadi. Coba masukin 6.000-nya sebagai apa? Hmm, Future hmm, Future future value bukan. Future value. iya. Ya, 6.000-nya kan yang plan to obtain. Berarti kan belum dihasilkan ya. Terus,
Nih, oke. Ya, lihat di sini agak beda ya. Cara ngitungnya 6.000 nih uang sekarang ya. Ini karena amortized loans, pinjaman yang diamortisasikan. Jadi jumlah uang yang dipinjam adalah 6.000 ya. 6.000 jumlah yang dipinjam. Tapi mau dicicil tiap tahun ya. Dipinjeminnya 4 tahun ya. Terus suku bunganya 15%. Nah, jadi untuk menghitung berapa yang harus dibayarkan paymentnya. Nah, inputannya gini, lihat gini. N-nya 4 ya. Interestnya masukin 15, PV-nya 6.000, future value-nya 0. Kenapa 0 ya? Karena diharapkan di tahun terakhir itu nilainya sudah sudah terbayar lunas gitu ya. 0. Coba Sama Ibu, hasilnya 2.101,59. sama ya. Ntar saya coba dulu. 2.101,59. Jadi kalau kita mau minjem nih, kita mau minjem duit 6.000, tapi maunya dicicil 4 tahun ya. Tingkat suku bunga 15%, maka yang harus dibayar tiap tahun adalah segini gitu ya. Ya, 2.101,59 gitu ya. Jadi jangan lupa future value-nya dibuat 0 ya. Jumlah pinjaman yang dijadikan present value ya, karena ini pinjaman ya. Konteks ya. Teman-teman lihat konteksnya dulu. Ini sih Bu, saya mau Oke. nanya Bu. Yes, gimana Mas Wijaya? Tadi yang N itu 4 karena apa Bu di soal Bu? Saya Oh, kurang 4 kenal di situ. tahun. Nih, Oh, 4 tahun. annual Oke, payments over 4 years. oke, terima kasih Bu. Iya, iya, sama-sama. Ada lagi? Udah, clear ya? Nah, oke. Apa namanya? Jadi 2.101,59 nih harus dicicil ya tiap tahun. Nah, sekarang gimana cara bikin tabel amortisasinya ya. Jadi kalau kalian mungkin ada yang pernah ke bank ditawarin pinjaman ya, dikasih tabel amortisasi. Jadi berapa porsi bunga yang harus dibayar sama pokok yang harus dibayar tiap bulan ya. Nah, bisa dikasih nih bikin tabel kayak gini nih. Coba lihat ya. Ini cuma 4 tahun, jadi pendek. Ya, kalau di pinjaman mungkin bisa 8 tahun, 10 tahun ya. Tapi yang penting paham dulu konsepnya. Ini tabel amortisasi pinjaman yang diamortisasikan. Ya. Nah, lihat nih, jangka waktunya kan 4 tahun ya. 1, 2, 3, 4. Kita mulai dulu dari jumlah pinjaman awal. Ya. Jumlah pinjaman awal adalah 6.000. Ya. Jadi di kolom 1 ini menunjukkan jumlah utang kita gitu ya. Utang kita berapa nih? Tahun pertama 6.000 kan. Nah, tadi udah dihitung tuh anuitas paymentnya adalah 2.101,59 ya. Jadi ini pembayaran kita tiap periode segini ya. Nah, uang segini berapa porsi untuk bunga, berapa porsi untuk pokok ya. Cara ngitungnya gimana? Tadi bunganya berapa persen? 15 Bu. Berapa? 15. 15 15%. Nah, bunga 15% dihitungnya dari mana? Dari dari anuitasnya apa Dari dari pokoknya? animat dari pokoknya Dari Ibu. utang. Ya, dari utang kita ya. Kita ngutang 6.000, bank pasti mau mau ngebungain ya dari uang yang kita pinjem, ya kan? Jadi uang 2.101 yang kita bayar ini, yang dipakai buat bayar bunga adalah 15% kali 6.000. Berapa? 900 dolar ya. 900 dolar. Ini buat bayar bunga. Oke, berarti sisanya 2.101,59 nih anuitas yang kita bayar dikurangin bunganya ini, itulah pokok yang kita bayar ya. Itulah pokok yang kita bayar.
bayar. Jadi kita bayarin pokoknya 1.201, bunganya 900 ya. Oke. Terus sisa utang kita berapa di periode kedua? 6.000 dikurang ini ya, dikurang kolom 4 nih. Dikurang 1.201. Jadi pokok hutang kita di tahun kedua adalah 4.798,41 nih, atau ini ya sama aja. Ini jadi ke depan sini. Ini pokok hutang kita. Nah, di tahun kedua bunganya dihitungnya dari sini 15% dari sisa utang ya, yaitu 719,76, yaitu 15% dikali 4.798,41 ya. Kita bayar bunga nih 719. Nah, sisanya dari anuitas yang kita bayar dikurang sama bunga, itulah pokok yang kita bayar. Pokoknya dibayar 1.381,83 ya. Oke, terus di tahun berikutnya pokok kita jadi berkurang ya. 4.798 udah dibayar 1.381. Jadi sisa utang kita 3.416 ya. Nanti di tahun ketiga bunganya ngitungnya dari sini ya. Bunganya ngitungnya dari sini ya, dan seterusnya sampai tahun keempat ya, uangnya sampai nol nih ya. Sampai nol. Pokoknya udah terbayar semua berarti ya. Pokoknya sudah terbayar semua. Nah, lihat deh ketika awal-awal periode kalian bayar bunga tinggi ya. Iya nggak? Ya. Ngutang 6.000 ya. Tahun tahun ketiga padahal udah dibayar nih ya. Utangnya 6.000 udah dibayar sampai 6.000 nih udah kebayar di tahun ketiga tuh kalian udah bayar 6.300-an ya. Ya, tapi utang kalian sisanya masih 1.800 ya. Ini saya mau kasih gambaran aja secara secara apa namanya? Secara umum ya. Jadi kalau kalian ngutang ya di bank gitu ya, itu periode-periode awal tuh kalian bayarin bunganya gede ya. Bayarin bunganya besar. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau pelunasan dipercepat terus tiba-tiba lihat, wah sisa utangnya masih banyak ya, nggak usah kaget ya. Karena beginilah cara perhitungan apa namanya pembungaan di bank ya. Amortisasi pinjaman. Jadi periode-periode awal tuh tidak akan dikenain bunga yang besar sesuai dengan jumlah pinjaman kita ya. Sementara pokok yang kita bayar kecil gitu. Ya, kita bisa lihat tuh. Pokok yang kita bayarkan tuh semakin apa namanya? Semakin jangka waktunya makin makin lama dia makin besar porsinya ya. Kebalikannya dari si bunganya. Ya, jadi di awal-awal periode tuh kita bayarin bunga tuh banyak. Gitu. Ini kalau bayar tahunan ya. Kebanyakan kalau pinjaman bayarnya bulanan. Oke nih, many loans such as auto and home loans require monthly payments. This requires converting N to number of months and computing the monthly interest rate. Nah, dalam case yang lebih kompleks ya, kita nggak bayar cicilan tuh setahun sekali ya, tapi sebulan sekali. Ya, kalau kita menghitungnya sebulan sekali, jangan lupa interest rates-nya jadinya bulanan, terus M-nya berarti jadi bulanan. Ya, nih contoh. Coba nih soalnya. Let's assume you took out $300.000 30-year mortgage with an annual interest rate 8% and monthly payment 2.201,29 ya. Because you have made 15 years worth of payments, that's 180 monthly payments. There are another 180 monthly payments left before your mortgage will be totally paid off. How much do you still owe on your mortgage? Waduh, kompleks banget. Jadi kita minjem 300.000 untuk pinjaman 30 tahun. Tingkat suku bunganya 8% per tahun. Bayar bulanan 2.201,29. Ya, kita udah bayar 15 tahun. Ya. Terus berarti masih sisa 15 tahun lagi ya. 15 tahun kali 12 bulan, 180 bulan lagi belum bayar tuh ya. Berapa utang kita ya? Berapa utang yang kita
apa namanya, berapa sisa pokok hutang kita yang belum dibayar gitu lah, soalnya seperti itu. Nah, gimana ngitungnya? Kompleks nih. Oh, belum annuity due ya, baru sampai sini. Ini biasanya saya nggak bahas ya, tapi tadi saya pengen aja bahas ini. Oke, lihat ya. Cash flow-nya kan gini, ya. 1 sampai dengan bulan ke 180 ya. Kita akan bayar sebesar 2.201,29 ya. Tingkat suku bunganya 8%, tapi kalau bulanan jadi dibagi 12 ya. 8% dibagi 12%. Nah, kita cari tahu dulu berapa nilai sisa hutang kita yang sekarang. Ya, coba gimana? Bisa nih pakai PV. Coba pakai kalkulatornya lagi. 8 bagi 12 berapa? Paymentnya 2201,29. Annual rate-nya berapa tadi? 8%. Periode 180. Berapa PV-nya? Pakai kalkulator kalian gimana? Coba. Masukin paymentnya. Berapa paymentnya? Paymentnya berapa? Jangan bingung tuh paymentnya berapa setiap periode berapa tuh bayar? Paymentnya 2201,29. Ya, oke. Terus? Annual rate-nya 8. Ya, Periodnya berapa ya Bu tadi? 180. Ini Oke. compoundingnya tetap Periode. annual kan? Nah, compoundingnya dirubah nggak? Keuangan ya? Dirubah. Dirubah, kalau nggak dirubah nanti interest rate-nya nggak apa namanya, nggak kebagi. Diubah compoundingnya jadi monthly. Ya, compoundingnya ubah jadi bulanan karena ini tadi pembayarannya bulanan ya. Kalau compoundingnya kalian nggak ubah ke bulanan, interest rate annual rate-nya itu nanti nggak kebagi. Udah? Jadi 230.344 nih. Oke, yang lain gimana? Ketemu nggak? Sama Sama Ibu, Ibu. 230,34. Nah, dapat ya 230,344 ya. Tapi bukannya kalau yang 180 itu, Bu, oh, itu udah jadi bulan atau ya? Udah jadi bulan. Jadi periodenya tetap 180 karena itu kan berapa banyak di compound. Nah, annual rate-nya kan 8% itu bulanan, tahunan ya. Nah, compoundingnya dibikin monthly supaya si annual rate-nya Oh, nanti kebagi gitu oke, siap. ya. Periodenya tetap periode berapa banyak dia di compound gitu ya. Oke? Ya, nih. Menghitung PV tadi kalau mau manual ya, payment dikali 1 dikurang 1 plus annual interest rate, ininya dibagi dengan apa? Bulan 12 ya, berarti pangkatnya dikali 12 ya. Pangkatnya dikali 12 dibagi dengan annual interest rate-nya dibagi dengan 12 juga. Ya, ini sampai sini ya garisnya. Jadi bagi sampai sini. Oke, kita dapat tadi 230,344 ya, atau 230,345 ya. Ya, tadi kita hitung. Ini kalau hitung manual seperti ini. Jadi, kita lihat nih. Ini contoh nyata. Kita apa? Ngutang 30 tahun ya. 300.000. Udah bayar separohnya, ya nggak?
setengah periode 15 tahun. Tapi kalau kita hitung sisa utang kita, utangnya masih 230.000. Berarti baru kebayar berapa? Baru kebayar berapa? Kurang dari 70.000. Nah, 15 tahun tuh baru kebayar 70.000 pokoknya ya. Nah, ini contoh nyata, kalian lihat ya. Kalau pinjaman itu dia bayar bunga besar di awal. Jadi pokoknya kita tuh baru bayar 70.000 padahal udah setengah periode ya. Udah 15 tahun nyicilnya. Tapi kalau kita misalnya mau pelunasan dipercepat, ternyata utang kita masih 230.000, udah 15 tahun. Ya, nah itulah ya jahatnya pembungaan ya. Ya buat kalian ini aja apa namanya insight ya. Kalau pinjaman tuh gitu cara kerjanya. Jadi nggak usah heran nanti kalau tiba-tiba kalian utang KPR gitu ya, mau pelunasan dipercepat atau jumlahnya masih banyak pokoknya. Karena memang pakai tabel amortisasi tadi. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya ke NWT Due, kita masih punya waktu setengah jam lagi kan? Ada pertanyaan tentang amortisasi? Nggak ada. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, tadi di awal saya sempat singgung ya, ada annuity due. Kalau yang tadi namanya ordinary annuity, nah ini annuity due. Annuity due ini anuitas yang arus kasnya itu dibayarkan di awal periode. Jadi dia maju satu periode. Ya, maksudnya adalah ada satu periode tambahan untuk pemajemukan karena dibayar di awal. Kalau di akhir kan tadi berkurang satu periode untuk dimajemukan kan. Nah, kalau di annuity due bertambah satu periode untuk pemajemukan. Ya, misalnya kayak bayar sewa rumah ya atau bayar apartemen itu biasanya annuity due karena dibayar di awal. Sewanya dibayar di depan. Rumusnya ada penyesuaian sedikit. Ya, ada tambahan. Future value untuk annuity due. Lihat apa yang berbeda? Ada ini ya. Tambahan ini ya, 1 plus interest. Jadi dikali 1 plus interest. Maksudnya adalah ya ditambah 1 kali periode pembungaan atau pemajemukan. Karena dia maju 1 kali ya. Jadi payment dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi interest. Dikali dengan 1 plus interest nih. Nambah 1 ini. Nambah 1 periode. Itu untuk nyari future value. Kalau present value sama ya. Sama tambahin juga ini, tambahin ini. Ya, jadi rumus PV biasa PMT dikali 1 dikurang 1 per 1 plus I pangkat N dibagi interest dikalikan dengan 1 plus I. Ya, karena kalau yang di sini tadi menambah masa pemajemukan, ya, kalau di sini mengurangi masa diskonto. Ya, kalau di present value masa pendiskontoannya berkurang 1. Ya, berkurang 1. Oke. Kalau kalian pakai kalkulator finansial kalian itu, ya, tinggal diganti aja sih. Ada ini ya, ada mode di situ, ada mode kan, mode. Di bawah periods ada compounding, ada mode. Di bawah compounding ada mode, ya nggak? Ada N, ada beginning. Iya, Bu. Lihat nggak? Yo, Nah, iya. tinggal diganti modenya ke beginning. Itu jadi annuity due. Ya, modenya diganti ke beginning itu akan menjadi perhitungan annuity due. Ya, mau coba? Coba ya, kalian ganti ke beginning. Ya, soalnya dari saya deh. Misalnya nih kalian mau
mau beli rumah lah misalnya ya, harganya 500 300 juta aja deh. Ya, punya rumah 300 juta. Terus tingkat suku bunga misalnya sekarang 8% lah, katakan ya 8%. Terus mau KPR 15 tahun lah ya, 15 tahun. Tapi anuitasnya dibayarnya di awal periode. Berapa kira-kira paymentnya? Berapa payment yang harus dibayar? 10.234.429 Ibu. Bayar tiap, berapa? 10 juta. 10.230. Itu bayarnya bulanan apa bayar tahunan? Ya 15 tahun itu 180 ya. Sorry, belum lengkap tadi soalnya. Ya kan kalau apa kalau kredit bayarnya bulanan ya. Bayarnya bulanan. Jangka waktunya 15 tahun, berarti 180 periode ya. Bunganya 8% misalnya, bunga KPR 8%. Berapa paymentnya? Berapa yang harus dibayar tiap bulan KPR-nya? 2.847. 2.000. 2 juta. 2.847.969. 18.906,82. 18 juta. Banyak banget. Coba-coba gimana? Future value-nya masukin 300 juta ya. Oh, kalian mau pakai itu ya tadi. Sorry. Saya nggak ngeh. Jangan itu deh, kesusahan. Nggak, nggak usah pakai amortisasi. Pakai ini aja. Misalnya tadi mau punya uang 300 juta. Ya, 300 juta. Terus tingkat suku bunganya misal 8%. Ya. Udah, nggak usah bulanan deh. Kalian mau punya duit 300 jutanya misalnya 5 tahun lagi deh. 5 tahun ya, 5 tahun. Berapa yang harus ditabung setiap bulan kalau pakainya annuity due? Udah 5 tahun aja periodenya. Tahunan. Monthly kan? 5 tahun. Periodenya 5 tahun, suku bunga 8%, future value-nya 300 juta. 40 juta, 47.349. 47, 349. 349 ya. 349. Ya, itu kalau di awal periode, kalau di akhir periode 51 juta, 136 Ibu. kalau 51 juta, 136. Coba bacanya gimana yang benar? 51136. Iya, baca pakai nominal gimana? 1.136.936 51 juta. 37. Ya, 51 juta 136. Beda nggak kalau pakai N sama beginning? Beda Bu. Ya, itu ya beda ya. Lihat, lebih kecil yang mana? Beginning Bu. Ya, Yang ya. beginning ya. Annuity due nilainya akan selalu lebih kecil dari itu apa namanya? Ordinary annuity ya. Karena apa? Tadi kan ada diskontonya itu berkurang 1 periode ya. Oke. Kita ke perpetuity. Kayak dikit lagi deh. Sampai apa nih? PV of growing perpetuity. Sampai kompleks cash flow ya. Oke, dikit lagi. Nah, perpetuity itu apa sih? Ada namanya annuity. Ini salah satu bentuk anuitas ya, namanya perpetual. Perpetuity. Perpetuity itu adalah anuitas yang tak terhingga. Tak terhingga tuh gimana maksudnya?
nggak ada jangka waktu ya. Tidak punya jangka waktu. Mana sih? Oh ini. Perpetuity is an annuity that continues forever or has no maturity. Dia nggak punya jatuh tempo, nggak punya maturity. Ya, jadi dia long last lah, last forever. Kayak gimana sih? Kayak contohnya ya kayak perpetuity mungkin kayak kalau aplikasinya kayak pensiunan kali ya. Kan itu sampai mati ya, dibayarin ya, yang pensiunan bulanan. Jadi last forever tuh, continuous forever, nggak ada jatuh tempo. Jatuh temponya pas meninggal ya. Ya, jadi perpetuity adalah arus kas yang akan selalu dibayarkan selamanya. Ya. Nah, ada dua jenis perpetuity. Ada yang namanya level perpetuity, ada yang namanya growing perpetuity. Ya. Level perpetuity ini adalah perpetuity yang pembayarannya selalu konstan alias selalu sama setiap periode ya. Jumlahnya sama ya, nggak ada pertumbuhan. Dia selalu dibayarkan sejumlah itu. Ya misalnya 2 juta, ya udah selamanya 2 juta. Yang bentuk lainnya namanya growing perpetuity. Ya, growing perpetuity ini arus kas yang bertumbuh. Ya, bertumbuhnya dalam constant rate. Ya, jadi tingkat suku bunganya yang konstan atau tingkat pertumbuhannya yang konstan. Ya. Jadi ada dua ya, yang satu jumlahnya konstan, yang satu pertumbuhannya yang konstan. Ya. Itu cara membedakannya. Nah, untuk level perpetuity ini mudah. Untuk menentukan PV-nya cukup dengan membagi payment dengan tingkat suku bunga yang berlaku ya. Jadi cukup membagi paymentnya berapa dibagi dengan suku bunga itu akan menjadi PV, menjadi present value-nya karena dia last forever. Ya, jadi rumusnya sederhana. Payment dibagi interest. Oke, contoh. Berapakah PV dari suatu perpetuity yang paymentnya itu $90.000, tingkat suku bunganya 9%. Berapa? Berapa 10.000 yo? langsung. Hmm? Mau 10.000. 10.000. Yang lain? Ya, rumusnya ini. Payment dibagi I. Apa timelinenya gini ya? Timelinenya dari T1 sampai dengan tak terhingga tuh kita akan terima 90.000. Maka arus kas PV-nya berapa ya? Jangan lupa. 9-nya kan 9%. Oke, Bapak. Jadi 90.000 dibagi 9%. Ya, bukan 9 aja ya, 9%. Berapa? 1 juta ya. Jadi kalau kita ditawarkan nih dikasih, nah tadi nih misalnya kan pensiun. Pensiun mau disuruh pilih lamsam atau mau dibayar per bulan. Kalau per bulan dibayar 90.000. Kalau lamsam pasti ditawarnya 1 juta. Ya, 1 juta. Jadi PV-nya dari perpetuity yang nilainya 90.000, tingkat suku bunga 9% adalah 1 juta. Ya, ada pertanyaan? Perpetuity gampang ya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa Ibu. Oke. Ya, jadi ya perpetuity-nya PV-nya adalah 1 juta. Nah, PV perlu diketahui atau perlu dicermati ya, PV untuk perpetuity ini mau sampai kapanpun akan sama ya. Jadi mau sekarang, 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, bahkan 100 tahun yang akan datang, dia akan tetap PV-nya adalah 1 juta ya. Jadi present value dari suatu perpetual atau perpetuity itu tidak dipengaruhi oleh waktu ya, jumlahnya akan selalu sama. Nah, kalau yang ada growth tadi growing perpetuity yang ada constant growth, rumusnya beda lagi ya. Rumusnya adalah PV sama dengan
PMT periode pertama dibagi dengan interest dikurang growth. Nih, payment periode pertamanya dibagi dengan interest dikurang growth-nya. Ya, ini menghitung PV-nya. Oke, contoh. Berapa PV dari suatu arus kas yang membayarkan arus kas pertamanya itu 90.000. T1-nya 90.000. Future payment grow-nya 5%, growth-nya 5%, tingkat suku bunga 9%. Berapa? Coba hitung. Berarti kan 90.000 dibagi 9 dikurang 5%. Ya nggak? Coba hitung berapa? 90.000 2.200.000 dibagi dibagi 4%. berapa, Paris? 250.000. 2 2.250.000. ya, 2.250.000. Nah, timelinenya gini ya. Jadi untuk periode pertama itu kan tadi terima 90.000 ya. Nanti periode kedua apa ada growth ya 1,05 ya, pangkat 1, pangkat 2 dan seterusnya. Ya. Ini rumusnya ya. 90.000 dibagi 9% kurang 5% atau 0,09 kurang 0,05. 0,04 dapat 2.250.000 ya. Jadi present value untuk suatu perpetuity yang punya growth 5% pada tingkat suku bunga 9% itu setara dengan 2.250.000 ya. Oke, lihat nih. Dengan adanya growth ya, uangnya tadi anuitasnya sama-sama anuitasnya perpetuity-nya, perpetualnya sama-sama 90.000 ya. Tapi dengan adanya growth-nya 0,05 atau 5% aja, duitnya PV-nya berubah drastis. Tadinya cuma 1 juta ya. Naik jadi 2.250.000 dengan adanya growth itu. Ya. Ini the power of compounding ya, the power of compounding. Jadi bisa kita lihat cash flow-nya sama, arus kasnya sama, tapi dengan janji ada growth 5% setiap periode ya. Kita bisa lihat PV-nya langsung berubah dramatis, secara dramatic effect nih dibilangnya. Dramatic effect itu naik dari 1 juta ke 2.250.000, itu kan naik 2 kali lipat lebih ya. 100% lebih. 125% lah ya naiknya ya. Padahal tadi cuma 5% growth-nya ya. Growth yang cuma 5% aja bisa kasih PV, kenaikan PV-nya sampai 125% ya. To the power of compounding. Oke, dah itu ada pertanyaan sampai sini. Masih punya 15 menit, saya masih bisa jelasin kompleks cash flow nih. Kalau kompleks cash flow nggak ada rumus khusus ya. Kalau kompleks cash flow berarti teman-teman harus hitung manual. Tapi logiknya rumusnya nggak jauh-jauh dari rumus PV sama anuitas. Teman-teman harus identifikasi dulu arus kasnya. Ya, arus kasnya tuh bentuknya mix, bener-bener mix atau ada polanya. Itu dulu identifikasi, baru nanti pakai rumus yang mana. Ya, rumusnya nggak jauh-jauh kok. Kalau nggak dari pakai yang annuity, ya pakai yang PV biasa atau future value biasa. Ya, arus kas mix atau kompleks cash flow streams ya, arus kas yang kompleks itu ya biasa kita temui lah kalau di di real world ya, di dunia bisnis yang sesungguhnya itu arus kas kan nggak bisa selalu sama ya, pasti ada pola-pola tertentu yang mungkin random ya, polanya acak lah gitu ya. Mungkin kadang single cash flow, ada yang bentuknya annuity gitu ya, atau mix keduanya. Nah, ini contoh ya. Lihat di sini nih contoh mix cash flow, lihat
500, 200, minus 400, lalu 500, 500, 500. Nah, ini arus kasnya itu acak ya. Tapi kita lihat masih ada pola di sini. Tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, arus kasnya campur ya. Ada arus kas masuk keluar dengan jumlah yang berbeda. Tapi kita lihat di bulan keempat sampai bulan ke-10 itu selalu sama ya. Kalau sama apa namanya tadi? Apa kalau sama? Arus kasnya serangkaian arus kas selalu sama, jumlahnya selalu sama dibayarkan dengan periode apa? Titik waktu yang sama panjang. Apa namanya? Anuitas, Ibu. Anuitas. Anuitas ya. Jadi kita bisa identifikasi bahwa arus kas di bulan ke-4 sampai 10 itu adalah bentuk anuitas ya. Tapi bulan 1 sampai ke-3 itu bukan. Nah, ngitungnya gimana? Misalnya kita mau hitung PV dari arus kas ini. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan rumus anuitas untuk periode 4 dan sampai dengan 10 ya. Semua ditarik dulu ke T3. T3 ini adalah sebagai T0-nya dulu nih. T0 untuk periode anuitasnya ya. Jadi tarik semua pakai rumus anuities. Kita akan dapat present value of annuities di T3 ya. 2791. Ya, ini PV annuitiesnya. Nah, ini tapi masih jumlah di T3 ya. Dari T3 tarik lagi ke T0 ya, pakai rumus present value biasa. Ya. Jadi 2791 dibagi 1 plus interestnya ini 6%, 1,06 pangkat berapa? 1, 2, 3 ya. 3 periode di diskonto. Pangkat 3. Jadi hasilnya 2343,54. Nah, 3 arus kas di tahun pertama sampai dengan tahun ketiga ya diskontoin satu-satu. Yang 3 berarti diskontokan 3 periode. Yang tahun kedua 2 periode, yang tahun pertama 1 periode. Barulah kita dapat nilai present value dari keseluruhannya. Ya, 2657,39. Untuk seluruh dana-dana ini setara dengan 2657,39. Jadi gitu ya. Logikanya kalau ada yang polanya annuity, diskontokan dulu atau di present value-kan dulu dengan present value annuity ke titik waktu T0, T0 untuk anuitasnya, baru setelah itu ditarik lagi ke T0 untuk seluruh periode. Ya. Oke, ini langsung contoh deh. Terakhir. Arus kas kompleks. Berapa PV dari arus kas $300 pada akhir periode 1 sampai dengan 5. Terus arus kas negatif $600 di tahun ke-6 dan di tahun ke-7 sampai dengan tahun ke-10 itu $800. Kalau diskon rate-nya itu 10%. Jadi waktunya 10 tahun ya. Oke. Nah, langsung aja sini deh. Jadi pola arus kasnya gini nih. Ya, pola arus kasnya gini. Dari tahun 1 sampai dengan tahun ke-5 itu arus kasnya $300 setiap tahun ya. Tahun ke-6 keluar uang minus 600. Tahun 7 sampai dengan tahun 10 itu ada uang masuk setiap tahun 800. Bisa kita identifikasikan yang anuitas yang mana? Yang 0, yang 1, 5, 6, apa 7, 10? Coba identifikasi aja dulu nih. Kira-kira yang jenisnya anuitis itu yang mana? 15, Yang mana Mas Wijaya? 15, 15 aja? dan 710 bentuknya sama. Ya, sama 710 ya. Ya, ada 2. Jadi kalau kita lihat yang polanya anuitis adalah arus kas yang terjadi di tahun 1 sampai dengan ke-5 dan tahun ke-7 sampai dengan tahun ke-10. Nah, yang 6 nih enggak. Yang 6 sendirian nih dia. Dia ini single cash flow ya. Single cash flow. Cara ngerjainnya gimana? Ya. Cara mengerjakannya arus kas kompleks seperti ini karena tadi sudah punya pola ya. Berarti untuk yang ini yang pertama dulu ya, yang dari tahun 1 sampai dengan tahun ke-5, kita pakai rumus present value of annuity. Ditarik ke sini ke T0.
ditarik ke sini ke T0. Ya, pakai PV of annuity. Untuk yang tahun ke-6, karena dia single cash flow, pakai rumus PV biasa. Didiskontokan selama 6 tahun. Ya, didiskontokan 6 tahun. Nah, yang agak kompleks adalah yang ini nih, yang 7 sampai dengan 10. Nah, ini 2 langkah. Ya, teman-teman menghitung present value-nya pakai 2 langkah. Yang pertama, ditarik dulu sampai ke T6. Ya, ditarik ke T6 itu untuk mengetahui present value dari anuitasnya. Ya, ditarik dulu ke sini. Setelah ditarik ke T6, menghitung present value of annuity-nya, jumlahnya di present value-kan lagi ditarik ke T0. Ya, jadi menggunakan 2 langkah. Ya, lihat di sini juga dituliskan PV in 2 steps. PV of ordinary annuity for 4 years, which is dari tahun ke-6 sampai dengan 10. Ya, lalu setelah ada jumlahnya, PV of step 1 discounted back 6 years ya, didiskontokan ke T0 6 tahun, 6 periode. Oke, bisa kita hitung. Nah, ini ininya ya. Ini penjelasan saya tadi. Ya, mungkin bisa kita hitung dulu. Buat yang 1 sampai 5, kira-kira berapa di T0? Berapa? Masukin berapa? Itu nyari time gitu ya. Present value-nya. Present PV. value. PV. Kalau uangnya payment-nya 300, payment-nya itu 300 ya. Ini kan 1 sampai 5 tuh 300. Annual rate-nya berapa tadi? 10%. Nah, periodenya berapa nih? 5 tahun. 5 Pakainya ya. begini. Pakainya begini kan. Pakainya ending. Kalau dari depan N. Nah, ini kan dia mulainya di akhir periode pertama nih. 0 ini kan kosong nih. Ya, pakainya ending ini. Ya. Berarti yang 7 sama 10 itu baru pakainya begini gitu ya. Oh, enggak, yang 710 tetap pakai ending. Tetap pakai ending. Ini kan anuitasnya dibayarnya dia di akhir. Cara tahunya gimana? Lihat di 0-nya. Di T0 dia nggak ada pembayaran kan sama sekali. Nah, kalau dia ada Iya. pembayaran di sini, baru dia di beginning. Ya. Ya, periodenya berapa kalau ini? 5 ya. 1137,24. 1137,24 ya. Oke, PV untuk yang tahun 1 sampai dengan tahun 5, 1137,24. Coba kita lihat. Nih ya, sama ya. Step pertama kita udah dapat 1137,24. Oke, ini step pertama kita udah dapat ini. Terus yang step kedua, kita mendiskontokan yang $600. Oke, $600 pakai PV biasa. Pakai PV biasa berarti gimana inputnya? Masukin future value ya ini ya. Kan di T6 ya. Future value-nya berapa? 600. Future value masukin 600. Terus periodenya 6 tahun. Ya, annual rate-nya jangan lupa 10%. PV-nya berapa? 338,68. 338 ya, Bu. 338,68 ya. Iya. Oke. Tapi jangan lupa itu negatif ya. Berarti dia pengurang. Oke, nih. Present value dari yang 600 adalah 338,68 ya. 338,68. Nah, terus sekarang tinggal yang terakhir. Nah, yang terakhir ini 2 langkah. Kalian kalian tarik dulu ke T6. Kalau T6, ini kan 10 ya. Berapa periode kalau ditarik ke T6? 6 sampai dengan 10 tuh berapa? 6 ke 7, 7 ke 8, 8, 9, 9, 10. 4 periode ya. Coba masukin berapa paymentnya? 800 ya. Ya kan? 800 periodenya 4. Karena dari 6 ke 10. 4 ya. 4 annual rate-nya berapa? 10%. 10%. Berapa PV-nya? 2.535,89 Oke. minus 10.
2535,89. Jangan lupa 2535,89 tuh masih di sini. Masih di titik ini ya. Nih kita lihat pembahasannya. Nih. 2535,89 ya, sama hitungannya. Nah, tapi jangan lupa itu masih di titik T6. Sekarang tarik 2535,89 ini ke T1. T0, sorry, T0. Berarti dari T6 didiskontokan tuh. Ya, dari T6 itu nilai nilai ketika T6 ya, 2535,89 kalian masukin sebagai future value. Masukin, udah masukin belum? 2535, berapa tadi? 2535,89 ya. Masukin sebagai future value. Udah? Terus annual rate-nya sama 10%. Periodenya tarik ke T0 dari 6 ke 0 berapa kali? 1 2 3 4 5 6. 6 tahun. Berapa PV-nya? 1431,44. 1431,44. Dah. Nih ya. 1431,44. Sekarang tinggal dijumlahin. Kita udah dapat tadi ya. Yang uang 301 sampai 5 setara 1137,24 ya. Terus yang uang 600 di tahun ke-6 setara 338,68. Tapi karena dia uang keluar jadi jangan lupa negatif. Nah, uang yang tadi 800 dari periode ke berapa? Periode ke 7 sampai dengan 10 itu setara 1431,44 yang terakhir kalian hitung ini. Ya, yang ditarik ke T0. Maka present value dari arus kas tersebut adalah sebesar 2.229,82 ya. Jadi uang yang kompleks tadi itu setara dengan segini, 2.229,82. Ya, oke. Gitu ya. Jadi ngitungnya triknya adalah identifikasi polanya. Baru nanti kalian tentukan pakai rumus yang mana. Kalau yang anuitasnya terjadi apa namanya di periode-periode akhir itu biasanya 2 langkah ya, biasanya pakai 2 langkah, yaitu kalian tarik dulu PV of annuity-nya ke T sebelumnya, setelah itu jumlah present value anuitasnya di present value-kan lagi ke T0 ya. Oke, nah contoh ini ya dikatakan di sini, this example illustrates that a complex cash flow stream can be analyzed using the same mathematical formulas. If cash flow are brought to the same time period, they can be added or subtracted to find the total value of cash flow at that time period ya. Jadi kalau udah dibawa ke titik waktu yang sama itu baru bisa dijumlahkan ya. Jangan coba-coba menjumlahkan arus kas yang punya garis waktu yang berbeda, nggak akan apple to apple. Kalian harus tarik dulu ke titik waktu yang sama, baru boleh dioperasionalisasi tambah kurang ya. Ya, jadi itu ya esensi dari time value of money ya. Kalian akan bisa compare antar satu dengan project lain ketika sama-sama membawanya ke titik waktu yang sama. Ya. Oke, kurang lebih itu untuk pertemuan hari ini. Pas 17.29, wah bangga saya waktu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Nanti tentu saja ada latihan ya, latihan nanti ditunggu saja di Google Classroom. Ada pertanyaan? Kelompok lagi kayak tadi, kayak kemarin tugasnya. Tugasnya ya nggak tahu, nanti bisa aja individu. Tugas tuh mungkin saya kasih secara kelompok tapi ngerjain individu ya. Jadi silahkan kalian diskusi dengan kelompok, tapi ngerjain tetap sendiri-sendiri ya. Kalau soal hitung-hitungan biasanya saya akan minta tulis tangan. Ya, untuk latihan saya akan minta tulis tangan supaya apa teman-teman? Kalau ngitungnya langsung pakai kalkulator atau pakai software itu kan jadi nggak terlatih ya kita untuk apa namanya prakteknya gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman saya minta ditulis tangan tuh paling nggak ada proses teman-teman tuh baca ya, memahami rumusnya kalau memang teman-teman bener-bener serius belajarnya ya. Ya atau sekedar nulis ya, at least sekedar nulis juga ingat lah mungkin rumus-rumusnya.
Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Baik, jika tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih rekan-rekan untuk kehadirannya dan keaktifannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.